Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan lanjutkan presentasi di kelompok 12, yaitu kelompok terakhir. Sebelumnya mohon izin untuk kelompok 11 atas pelangkahinya. Sebentar saya share screen. Baik teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah muncul? Oke. Baik, di kelompok 12 ini kami akan membahas mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 12 dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Sapitri Wana Bilandari, SPD MPD. Nah, berikut adalah tim penyusunnya atau penyajinya. Yang pertama ada Nuruldian S dengan nomor induk mahasiswa 20233502. Selanjutnya ada Galih Firman Agustino dengan nomor induk mahasiswa 20233505. Selanjutnya yang terakhir yaitu Nisaul Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 20233508. Untuk saat ini Nisaul Rohmah sedang berhalangan hadir untuk melakukan presentasi. Nah, untuk peta konsep materi sendiri yang akan kami bahas ke depan adalah yang pertama, pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, unsur pembelajaran matematika di sekolah. Yang keempat, jenis instrumen hasil belajar matematika siswa di sekolah. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data hasil belajar siswa di sekolah. Nah, yang pertama yaitu pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Nah, pengukuran dalam Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses cara menentukan pengukuran dalam segi pendidikan meliputi proses penilaian dan ujian program sekolah. Selanjutnya, sedangkan menurut seorang pakar, Sudijono pada tahun 2011, pada hakikatnya, mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Menurut pakar lain, Widyoko pada tahun 2014 menyebutkan bahwa pengukuran merupakan kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Selanjutnya, menurut Jali dan Mulyono, itu beliau menyebutkan ada 8 objek dalam pengukuran di bidang pendidikan. Yang pertama, hasil belajar, sikap, motivasi, intelijensi, bakat, kecerdasan emosional, minat, dan kepribadian. Hasil belajar ini merupakan suatu pencapaian yang didapat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, hasil belajar itu diukur dengan menggunakan alat ukur berupa tes. Untuk sikap, nah sikap siswa di sini diukur menggunakan instrumen skala sikap seperti yang dikembangkan oleh Hikert. Dalam pengukuran skala sikap ini, guru membuat sebuah instrumen berupa angket.
yang digunakan untuk mengukur sikap siswa menggunakan indikator tertentu. Selanjutnya motivasi. Dalam hal ini, pengukuran motivasi juga dilakukan menggunakan instrumen berbentuk skala yang dikembangkan dan disesuaikan oleh teori-teori motivasi. Guru membuat instrumen berupa angket motivasi belajar siswa menggunakan indikator tertentu. Selanjutnya intelijensi. Intelijensi di sini diukur menggunakan tes intelijensi, contohnya seperti tes Stanford Binet, tes Binet-Simon, dan lain-lain. Selanjutnya bakat. Nah, bakat siswa ini kan berbeda-beda ya, dapat diukur menggunakan tes bakat dan minat. Tes bakat dan minat siswa ini menggunakan contohnya itu ada tes bakat seni, mekanik, olahraga, numerik, dan lain-lain. Selanjutnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu diukur menggunakan instrumen juga yang dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori emosional yang ada. Selanjutnya minat. Ini sebenarnya hampir sama dengan bakat tadi diukur menggunakan sebuah instrumen ataupun angket. Selanjutnya yaitu kepribadian. Pengukuran kepribadian itu dilakukan menggunakan alat yang berupa tes kepribadian. Terdapat beberapa tes kepribadian, salah satunya itu kepribadian T-shirt. Mungkin kalian sewaktu sekolah sudah melakukan tes kepribadian. Selanjutnya, pengertian penilaian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian penilaian atau asesmen. Menurut Ajisus Berawat 2012, penilaian atau asesmen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi ketercapaian hasil belajar siswa atau kemajuan belajar siswa. Kita menggunakan seoptimal mungkin informasi yang dapat guna ketercapaian tujuan kita. Sedangkan menurut Kalimun 2018 mengemukakan bahwa penilaian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan suatu informasi, angka atau deskripsi suatu analisis dan suatu interpretasi guna dalam pengambilan keputusan. Kemudian pengertian menurut Ari 2012 dalam kegiatan belajar mengajar penilaian yang dilakukan oleh guru keseluruhannya mencakup ketercapaian siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar diantaranya dari proses sampai hasil atau prestasi belajar siswa tersebut. Sedangkan untuk penilaian pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi dan pengelolaan informasi terkait dalam penentuan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian memiliki beberapa fungsi dan belajar. Yaitu yang pertama, penilaian berfungsi sebagai selektif. Penilaian yang dilakukan oleh guru guna melakukan seleksi atau penilaian sebagai diagnostik. Penilaian dilakukan oleh guru guna melakukan diagnosis terhadap kekurangan yang ada pada peserta didiknya. Dengan mengetahui penyebab dari kekurangan itu, guru akan lebih mudah mencari solusi dalam mengatasi dan memperbaikinya. Kemudian, penilaian berfungsi sebagai pengukur. Penilaian dilakukan guna melakukan penentuan seorang siswa akan dikelompokkan di kelompok mana. Sebagai contoh, sekelompok siswa yang memiliki nilai 21 sama dalam proses belajar mengajar akan berada di kelompok yang sama. Lalu, penilaian juga berfungsi sebagai diagnostik. Penilaian yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program yang diterapkan. Keberhasilan program tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor dari gurunya, metode yang digunakan dalam mengajar, kurikulum yang dipakai, sarananya, dan sistem informasinya. Kemudian adalah bentuk-bentuk penilaian. Menurut Ngalimun 2016, penilaian dilaksanakan melalui berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama adalah tulis, kemudian penilaian proyek, penilaian kerja, penilaian portofolio, penilaian singkat, penilaian karakter.
Selanjutnya yaitu pengertian dari evaluasi atau evaluation. Suharsini Arikunto pada tahun 2012 menjelaskan evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk melihat sejauh mana ketercapaian dari tujuan pendidikan. Jika belum tercapai, akan dicari tahu penyebabnya. Sedangkan menurut Zainal Arifin, evaluasi itu merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, di mana tahapan ini ditempuh oleh guru guna mengetahui keefektifan pembelajaran. Lalu ada Zainul Nasution pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Oke. Selanjutnya tujuan evaluasi hasil belajar menurut Zainal Arifin. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi. Di mana dengan diadakannya evaluasi ini diharapkan dapat mengetahui seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan motivasi bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disusun. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan dalam peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, digunakan sebagai seleksi. Yang keenam, untuk menentukan kenaikan kelas di akhir nantinya. Selanjutnya yaitu hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Secara umum, hubungan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran menurut Gabel pada tahun 1993 menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui pengukuran. Dalam pengukuran dilakukan kegiatan membandingkan hasil pengamatan dalam kriteria. Kemudian hasil pengukuran ditafsirkan dan dideskripsikan dalam proses penilaian. Nah, selanjutnya evaluasi ditetapkan sebagai nilai atau implikasi perilaku. Selain itu, seorang pakar juga mengungkapkan bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki. Nah, evaluasi dan penilaian itu lebih bersifat kualitatif. Pada hakikatnya, keduanya itu merupakan suatu proses yang membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Sedangkan pengukuran itu lebih bersifat kuantitatif. Ruang lingkup dari penilaian itu lebih sempit dan biasanya hanya terbatas, sedangkan ruang lingkup dari evaluasi itu lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak internal, melainkan bisa juga dilakukan oleh pihak eksternal. Selanjutnya adalah unsur yang dinilai dalam pembelajaran matematika. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2013, yang termasuk unsur-unsur penilaian hasil belajar matematika di sekolah adalah ulangan harian, UTS atau ulangan tengah semester, tugas, dan ulangan akhir semester. Adapun objek evaluasi hasil pembelajaran matematika pada jenjang SD, SMP, dan SMA mengacu pada 2 dari 3 ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, yakni ranah proses berpikir dan ranah nilai atau sikap. Ranah proses berpikir adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom yang dikemukakan oleh Sudjono pada tahun 2013, segala upaya menyangkut aktivitas otak merupakan ranah kognitif. Nah, Sudjono pada tahun 2013 juga memaparkan 6 jenjang proses berpikir dalam ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang pertama, pengetahuan. Kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau recall, atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya. Selanjutnya, pemahaman. Pemahaman seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Penerapan itu merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara umum, ataupun metode-metode khusus, dan lain-lain. Selanjutnya analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungannya. Selanjutnya sintesis, kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, sintetis ini merupakan proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis. Evaluasi, yaitu kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan
terhadap suatu situasi. Selanjutnya adalah ranah nilai atau sikap. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Ranah afektif ini dikemukakan oleh David R. Caldwell dan kawan-kawan. Dikelompokkan lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisir, dan kompleks nilai. Menerima, yang pertama, kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Menanggapi, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu. Menghargai, yaitu memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Mengorganisir, yaitu mengatur atau mengorganisasikan sesuatu dari nilai ke dalam suatu bentuk sistem organisasi. Yang terakhir yaitu kompleks nilai, yaitu keterpaduan semua unsur sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku dari peserta didik. Selanjutnya yaitu instrumen dalam pengukuran hasil belajar matematika di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah jenis instrumen hasil belajar matematika. Menurut Ngalimon 2018, tes merupakan suatu cara sistematis atau suatu alat digunakan dalam mengukur suatu sampel perilaku dari peserta didik. Dalam hal ini, tes yang dilakukan peserta didik terdiri dari serangkaian tugas yang harus dikerjakan dan dijawab oleh peserta didik. Ngalimon juga berpendapat bahwasanya tes yang baik itu terdiri dari tes yang memiliki dan memenuhi persyaratan validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keajegan. Selanjutnya adalah instrumen tes. Menurut Sugiono, tes adalah alat atau prosedur yaitu dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat digunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Menurut Ngalimon, dari segi penduduk soal tes dan kemungkinan jawaban tes dibagi menjadi dua, yaitu tes esai atau uraian dan tes objektif. Tes esai atau uraian, tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur, kemudian siswa menyusun dan mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek. Tes objektif terdiri dari bentuk benar salah, bentuk menjodohkan, bentuk melengkapi, bentuk lisan, dan bentuk pilihan ganda. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamalan secara sistematif, melakukan wawancara, menyebar angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen, atau dengan menggunakan teknik pengukuran non-tes lainnya. Ada beberapa macam instrumen non-tes yang dapat digunakan dalam pengukuran dan penilaian pembelajaran. Antara lain yang pertama angket atau kuesioner. Angket adalah alat penilaian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu. Angket dapat digunakan untuk memperoleh informasi kognitif atau efektif. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi ini adalah pedoman yang digunakan observer untuk menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Ada beberapa macam instrumen non-tes yang dapat digunakan dalam pengukuran dan penilaian pembelajaran, antara lain yang pertama pedoman wawancara. Ini adalah situasi peran antar pribadi bermuka ketika seseorang yakni wawancara mengajukan pernyataan yang dirancang oleh memperoleh untuk jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. Untuk mengukur kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik dapat juga dilakukan
pemeriksaan terhadap dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dalam penilaian hasil siswa. Nah, pengumpulan data dalam penilaian hasil belajar matematika pada tingkat satuan SD dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yang adalah tes tertulis atau tes, yaitu jenis tes di mana tester dalam mengajukan putar-putar pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis dan tester memberikan jawabannya secara tertulis. Tes tertulis pada umumnya dilaksanakan secara berkelompok di suatu ruangan tertentu. Siswa akan menjawab soal yang telah disusun oleh guru berdasarkan standar isi, kompetensi dasar, dan indikator. Adapun pada teknik non-tes, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian angket. Konsep teori yang berisi sejumlah pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator konsep teori. Siswa diminta menjawab setuju atau tidak terhadap isi pernyataan dalam kategori jawaban, yaitu sama tidak setuju atau disingkat TS, tidak setuju atau TS, setuju atau S, sama setuju atau SS. Pada angka konsep ini digunakan metode penyalaan Likert skala untuk tiap butir pernyataan ditemukan oleh distribusi respon setuju atau tidak setuju dari sekelompok responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba. Baik teman-teman, usai sudah pembahasan kami dari pembahasan yang ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Jika ingin bertanya, maka angkatlah tangan kalian menggunakan fitur raise hand. Oke, silakan Rehanana untuk bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, menurut pendapat kalian, seberapa penting penilaian dan evaluasi dilakukannya penilaian dan evaluasi dalam proses pembelajaran? Sudah cukup pertanyaannya atau ingin ditambah, Mbak Rehana? Sudah. Oke, pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Silakan untuk anggota kelompok saya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Rehana. Oke, cuma bisa dijawab. Evaluasi dalam pembelajaran itu menurutku sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui aktif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Nah, karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidikan tersebut itu tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Mohon maaf Mbak Rehana, tadi yang ditanyakan itu evaluasi saja atau pengukuran serta penilaian? Pengukuran beserta penilaian. Oke, saya izin menambahkan, kalau ditanya seberapa penting, pasti sangatlah penting. Seorang pendidik itu harus mampu melakukan pengukuran, penilaian maupun evaluasi dalam pembelajaran. Khususnya itu kita sebagai calon pendidik matematika ya. Nah, kalau kita melakukan pengukuran itu kita apa ya? Dikatakan sangat penting, ya penting. Pengukuran kan itu tujuannya untuk mengukur seberapa pahamnya siswa terhadap materi yang kalian sampaikan nanti. Selain itu juga di pengukuran kan tadi kan sudah dipaparkan ada 8 objek. Nah, di pengukuran itu bukan hanya sekedar mengukur hasil belajar saja, tapi bisa untuk mengukur sikap, motivasi siswa, intelijensi siswa, bakat minat siswa, dan lain-lain. Kalau dari penilaian, jelas namanya saja penilaian. Jadi, untuk menilai dari hasil belajar siswa. Namun,
tidak hanya itu yang dinilai dalam pembelajaran, tapi yang dinilai itu juga seperti sikapnya, keterampilannya, intelijensinya, minatnya, dan lain-lain. Kalau evaluasi sendiri itu pasti ada di dalam sebuah pembelajaran. Biasanya itu dilakukan di akhir pembelajaran. Misalnya ketika selesai tes itu akan melakukan evaluasi tentunya, yaitu berupa pembagian hasil belajar siswa atau rapotan gitu. Jadi unsur pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi dalam pembelajaran itu menurut saya bagi calon pendidik matematika itu sangat penting diterapkan. Gitu, Mbak Rehana. Nah, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Baik, terima kasih kembali. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Oke, Mbak Denisa, silakan bertanya. Baik, terima kasih Mas Gale. Di sini saya akan bertanya, itu kan pada materi terdapat instrumen tes. Instrumen tes kan itu ada dua, yaitu ISAI dan operasional. Di sini saya akan bertanya, di antara kedua instrumen tersebut, menurut pendapat kalian, instrumen apakah yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Bagaimana pertanyaannya? Boleh diulang? Menurut pendapat kalian, di antara kedua instrumen tersebut, instrumen apa yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah? Baik, sebelum kelompok saya menjawab, saya izin menjawab terlebih dahulu. Instrumen yang sering dipakai untuk di sekolah itu menurut saya instrumen ini, instrumen tes. Kan di sekolah itu pasti menyediakan instrumen tes yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Nisaul, yaitu tes essay atau uraian dan tes objektif. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang pendidik itu memberikan instrumen yang non-tes. Seperti apa tadi? Wawancara, menyebarkan angket, memeriksa dan meneliti dokumen, dan lain-lain. Itu tergantung dari mata pelajaran yang dituju. Misalnya, kita melakukan pembelajaran matematika. Tidak bisa dong kita menggunakan instrumen non-tes, tapi bisa-bisa saja di dalam materi tertentu. Jadi kalau kita mempelajari atau kita mengajarkan matematika, kita harus menggunakan instrumen tes agar lebih efektif dengan menggunakan tes isai atau uraian. Gitu, Mbak Denisa. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Oke, baik. Bagaimana, Mbak Denisa? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalau cukup, saya tutup saja. Sekian dari kelompok 12. Ini mungkin penutup dari presentasi. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, tindakan maupun tingkah laku yang mungkin kurang berkenan selama presentasi. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam room ini. Kami undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.